Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Ibu harap semua anak-anak ibu khususnya kelas 4A dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini adalah hari kedua kamu melaksanakan pembelajaran di rumah, ya, melalui informasi di WA Group. Nah, hari ini ibu membuat sebuah video untuk menyampaikan materi pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran matematika dan tematik. Kemarin kita sudah belajar tematik, ya, yang terdiri dari 2 pelajaran, satu tematik pelajaran bahasa Indonesia, satunya lagi adalah IPS, dan yang kedua adalah PJOK. Hari ini kita belajar matematika dan tematik. Nah, untuk itu ibu harapkan kepada anak-anak ibu semuanya harus serius menyaksikan video ini, ya. Ketika ibu nanti menerangkan pelajaran, ibu harap semuanya bisa memahami apa yang ibu sampaikan. Maka harus diperhatikan dengan serius. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau belum mengerti, silahkan tanya sama ibu. Setelah ibu membuat video ini atau kamu melihat video ini, ibu akan memberikan tugas kepada kamu sesuai dengan materi yang ibu sampaikan. Jadi, ayo sama-sama kita saksikan video pembelajaran hari ini. Ya, materi ini ada di halaman 49 ya. Sekarang kamu buka halaman 49, ibu sedikit mengulangi karena ini sudah pernah ibu ajarkan sebelum kita libur, ya, tentang penyajian data. Bahwasanya penyajian data adalah sebuah bentuk penyajian yang berbentuk tabel atau daftar, di mana setiap tabel itu memuat 3 kolom, ya. Yang pertama adalah data, yang kedua turus, ketiga frekuensi. Nah, data ini adalah sebuah informasi yang sudah kamu dapatkan, yang sudah kamu kumpulkan, itulah data. Kalau turus itu adalah seperti ini ya, Nak ya. Nah, ini namanya turus nih. Satu ikat isinya ada 5. Nih, coba kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang miring ini dihitung 5. Jadi satu ikat itu 5. Nah, frekuensi itu banyaknya atau jumlah daripada turus. Jumlah daripada data yang ada, seperti itu. Nah, contoh di sini ada data nilai ulangan matematika yang dikumpulkan dari 30 siswa kelas 4 sebagai berikut. Nah, kita perhatikan di sini bahwa ada sebanyak 30 siswa. Nah, 30 siswa ini memiliki atau mendapatkan nilai ulangan matematika yang berbeda-beda. Ada yang sama, ada yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita harus mencari, ya, datanya. Bagaimana? Karena di sini judulnya sudah data nilai ulangan matematika, berarti nilainya lah yang kita masukkan ke dalam tabel. Ya. Kalau menulisnya itu harus dari yang menulis dari yang terendah. Ya. Jadi kita pilih datanya yang terendah. Di mana nilai yang paling rendah di sini? Adalah 6. Ada berapa 6? Coba kita hitung. 1 atau dari kiri ya. 6. 1, 2, 3, 4. Mana lagi? 5, 6. Karena ada 6 jumlahnya, maka tulislah di dalam tabel, ya, di turusnya itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frekuensinya berapa? 6. Sama dia. Turus dan frekuensi itu sama, menyatakan jumlahnya, banyaknya, berapa orang. Perbedaannya hanya turus dia itu dengan angka 1 begini, seperti Romawi, ya. Kalau dia frekuensi adalah angka, ya, tidak pakai huruf 1 Romawi seperti ini. Tapi jumlahnya menunjukkan sama. Ya, paham anak ibu semuanya, Nak? Nah, selanjutnya nilai 7. Berapa orang sih yang mendapatkan nilai 7? Perhatikan. 1. Mana lagi, Nak? 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Mana lagi? Ada yang belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, karena ada 9 maka kita buat turusnya 9. Ya, dimana satu ikat itu isinya 5. Satu ikat isinya 5. Ayo kita tulis. 1, 2, 3, 4, 5. Sisanya berapa? Tadi kan 9 totalnya ya, berarti 4 lagi. Kita tulis lagi 1, 2, 3, 4. Maka frekuensinya 9. Selanjutnya, ya, angka 8 ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6, 7. Oke, 7. Kita tulis di sini turusnya. 1, 2, 3, 4. Nggak nampak ya? Nih, kita ulangin lagi. Kita tulis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ditulis di sini 7. Sekarang 9. Kita hitung di sini 9. 1, 2, 3, 4. Hanya 4? Ya, benar. 4 ya. Maka ditulis di sini 1, 2, 3, 4. Frekuensinya ada 4. Selanjutnya adalah 10. Ada berapa yang 10 ya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Maka kita tulis di sini turusnya adalah 4. Dan frekuensinya juga 4. Lalu kita jumlahkan frekuensinya. Benar nggak jumlahnya ada 30 data? 6. Benar nggak jumlahnya ada 30 data? Ya, 6 tambah 9 tambah 7 tambah 4 tambah 4 sama dengan 30. Nah, itulah penyajian data. Penyajian data dalam bentuk tabel. Dari data kita ubah menjadi tabel, di mana tabelnya atau daftarnya terdiri dari nilai, turus, dan frekuensi. Dan turus itu frekuensi menunjukkan banyak jumlah data yang diperoleh. Ya, perbedaannya hanya penulisannya saja. Kalau frekuensi dia berbentuk angka, sedangkan turus berbentuk seperti garis lidi ya, di mana satu ikat ini ada 5 lidi terhitung. Paham anak ibu? Nah, anak ibu, setelah kita sudah membuat tabel, maka langkah selanjutnya adalah dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram. Untuk membuat data diagram ini, yang kita butuhkan adalah tabel. Maka yang harus dikerjakan pertama tabel dulu, baru yang kedua bisa menggambar diagram. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan dan simak baik-baik ya. Nah, perhatikan ini. Ada di halaman 50. Ini contoh gambar diagram batang nilai ulangan matematika siswa kelas 4. Tadi di halaman sebelumnya ya, kita sudah melaksanakan atau memperhatikan cara pembuatan tabel ya, dalam bentuk data dalam bentuk tabel ya. Nah, dari tabel ini kita membuat sebuah diagram batang supaya kita lebih memudahkan kita untuk membaca sebuah data. Perhatikan dengan baik. Nah, dalam menggambar sebuah data itu pertama kita harus buat garis horizontal ya, dimana garis horizontal itu artinya mendatar. Yang kedua kita harus gambar garis vertikal atau tegak lurus ya, tegak lurus. Selanjutnya kita harus membuat namanya atau keterangannya ya. Garis horizontal ini menunjukkan apa? Nah, gambar di sini menunjukkan nilai. Nah, garis yang tegak lurus ke atas ini namanya apa? Di sini menunjukkan banyaknya siswa atau frekuensi. Nah, dari tabel yang ada di sini kita ketahui bahwa nilai 6 frekuensinya atau banyaknya orang ada 6. Ya, kita perhatikan di sini. Nah, nilai 6 frekuensinya 6. Kamu buatlah gambar seperti ini pakai roll yang rapih ya. Kemudian nilai 7. Frekuensi nilai 7 ada berapa orang banyaknya siswa? Kita kembalikan lagi. 7. Ada 9 orang.
Maka kita buat di sini 9 orang. Nilai 8 begitu juga. Nilai 9 juga begitu. Nilai 10 juga begitu, sama caranya. Perhatikan banyaknya siswa dari tabel yang sudah dibuat. Nah, sehingga kita memudahkan untuk mengerti dan mengetahui informasi sebuah data kalau dibuat dalam bentuk diagram. Ya, nah Ibu, jadi buatlah gambarnya dengan baik, rapi, dan indah ya, tidak boleh kotor. Seperti itu. Nah, kira-kira ada yang belum dipahami ya, nah Ibu? Kalau yang belum paham, silakan bertanya ke Ibu ya. Setelah ini Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak Ibu semua. Nah, gimana? Tadi Ibu sudah menerangkan materi pelajaran kita untuk hari ini. Sebenarnya ini materi pengulangan ya. Nah, semoga mudah-mudahan dengan Ibu mengulang kembali penjelasan kalian lebih memahami dan mengerti. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya sama Ibu agar Ibu bisa menjelaskan kembali. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan tugas kepada anak Ibu semuanya. Ya, Ibu harap anak-anak Ibu semuanya bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Ya, tetap di kertas double folio, ditulis rapi, ya, dan dikumpul hari ini juga. Adapun tugas yang Ibu berikan adalah nomor 2, halaman 50 ya, di bawah gambar diagram batang. Yang nomor 2 saja, ya. Pengumpulan data berat badan dalam kilogram siswa kelas 4 SD Prima memperoleh data sebagai berikut. Nah, ini ada sebuah data. Nah, data ini belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Karena masih acak. Nah, tugas kamu adalah mengurutkan data ini menjadi data yang berurut. Mana yang paling terkecil? Ya, kecil sama yang kecil, besar sama yang besar. Contoh, paling terkecil di sini adalah 30. Maka kamu urutkan dulu. 30, 30, 30. Ada berapa 30-nya? Kemudian diurutkan lagi. 31, 31 ada berapa urutnya? Selanjutnya, kamu buat tabelnya ya. Seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Buat tabel, datanya apa? Ya, berarti ini namanya apa? Berat badan. Berarti nomornya nanti tabelnya berat badan ya. Kemudian tulisnya berapa, frekuensinya berapa. Lalu kamu buat dalam bentuk diagram batang dari hasil tabel yang sudah kamu kerjakan. Ya, selamat mengerjakan anak Ibu. Nah, itu dia tugasnya. Jadi Ibu harapkan kalian cepat melaksanakannya. Jangan pernah malas dan menunda pekerjaan.